Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat, atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Umumnya, limbah berasal dari kegiatan manusia, baik berasal dari kegiatan manusia atau rumah tangga atau limbah domestik, maupun dari sisa kegiatan produksi pada industri atau limbah pabrik. B. Karakteristik limbah. 1. Karakteristik umum limbah. A. Berukuran mikro, yakni partikel-partikel menyusun limbah berukuran mikro sehingga bersifat kasat mata. B. Bersifat dinamis, artinya limbah tidak diam di suatu tempat dan selalu bergerak. C. Berdampak luas, maksudnya penyebaran limbah dapat menjangkau wilayah yang luas. D. Berdampak jangka panjang, permasalahan yang ditimbulkan limbah tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. 2. Kualitas limbah. Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari kandungan pencemarannya. Kualitas limbah sebagai pencemaran lingkungan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu A. Volume limbah, B. Kandungan bahan pencemaran, C. Frekuensi pembuangan limbah. 3. Karakteristik khusus limbah. Karakteristik khusus limbah dapat diketahui dari 3 hal, yakni secara fisik, kimia, dan biologi. A. Karakteristik fisik. Parameter yang digunakan antara lain zat padat yang terkandung dalam limbah cair, bau, suhu, warna, dan kekeruhan. B. Karakteristik kimia. Parameter yang digunakan yaitu bahan organik, air limbah. Terdapat beberapa kandungan bahan organik berupa protein 65%, karbohidrat 25%, dan lemak ataupun minyak 10%. BOD atau Biological Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk mengubah bahan organik yang ada di dalam lingkungan air terkait. DO, Dissolved Oxygen, yaitu sebuah kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan tanaman dan hewan di dalam air. C. COD, Chemical Oxygen Demand, yaitu limbah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dilihat secara kimiawi yang terdapat di dalam air. pH adalah ukuran yang menunjukkan kadar asam dan juga basa dalam suatu larutan. C. Karakteristik biologi. Parameter yang digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung di dalam air limbah. C. Jenis-jenis limbah. 1. Berdasarkan jenis senyawanya. A. Limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah. Contohnya, hewan dan sisa tumbuhan. B. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme, seperti minyak bumi, plastik, dan kaleng. C. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dapat merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Berdasarkan wujudnya. A. Limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. B. Limbah padat adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padat atau setengah padat. C. Limbah gas, yakni limbah yang berada dalam fase gas. 3. Berdasarkan sumbernya. A. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari perumahan atau kegiatan usaha. Contoh sisa makanan, plastik, dan air sabun. B. Limbah industri merupakan buangan hasil proses produksi. Contohnya limbah gas dari asap pabrik. C. Limbah pertanian berasal dari pertanian maupun perkebunan. Contohnya pestisida dan pupuk kimia. D. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan, misalnya materi tambang dan berupa batuan atau logam.
D. Dampak limbah. 1. Menyebabkan adanya sampah beracun dan berbahaya bagi semua makhluk hidup. 2. Timbul penyakit yang menular dari rantai makanan dan juga penyakit baru yang tidak terdeteksi sebelumnya. 3. Timbulnya penyakit jamur. 4. Menyebabkan penyakit kolera, diare, tifus, serta penyakit berbahaya lainnya. 5. Timbul sampah yang dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan tikus serta serangga berbahaya dan menularkan virus. 6. Timbul sampah yang akan menjadi tempat perkembangbiakan lalat. E. Penanganan limbah di lingkungan sekitar. 1. Pengolahan limbah. A. Pengolahan limbah rumah tangga. 1. Pemanfaatan sampah organik. 2. Pemanfaatan grey water. B. Pengolahan limbah cair. Tujuannya untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. C. Pengolahan limbah padat. Di dalam pengolahannya dilakukan melalui 3 cara, yaitu pemisahan, penyusutan ukuran, dan pengomposan. D. Pengolahan limbah gas. 1. Mengontrol emisi gas buang. 2. Menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. 2. Pengelolaan sampah. A. Pemilahan sampah. B. Pembuangan sampah. C. Penimbunan sampah. 3. Pemanfaatan limbah. A. Reduce adalah mengurangi atau mereduksi sampah yang akan terbentuk. Memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang. B. Reuse adalah penggunaan kembali sampah-sampah yang masih dan dapat dimanfaatkan tanpa dilakukan pengolahan khusus. C. Recycle adalah daur ulang atau penggunaan kembali limbah yang masih dapat dimanfaatkan, tetapi harus diberikan pengolahan tertentu sehingga hasil akhirnya menjadi barang yang berbeda dan fungsi yang sama atau berbeda. D. Replace adalah mengganti barang dengan yang lebih ramah lingkungan. E. Rethink adalah memikirkan kembali sebelum membeli dan menggunakan sesuatu, apakah barang itu menghasilkan sampah atau tidak. 4. Penghematan dan perawatan. Contoh melakukan penghematan yang peduli lingkungan. 1. Hindari meminta tas plastik pada saat berbelanja. Bawa tas dari rumah, karena biasanya tas plastik hanya akan dibuang. 2. Membeli tempat yang dapat diisi kembali, seperti membeli minyak goreng yang ada tempatnya, sehingga cukup membeli hanya isi ulangnya saja. Contoh melakukan perawatan sebagai berikut. 1. Merawat dan menjaga kebersihan kulkas, mesin jahit, komputer, dan peralatan lainnya. 2. Membawa sepeda motor ke bengkel sesuai dengan jadwal secara berkala.